pada bulan ini adalah applying the gifts. Yang kemarin yang kita kupas adalah mengenai pengenalan akan gifts, know about the gift, kemudian develop the gift. Now is applying the gift. So one is the most important that we have to understand and we have to realize that the right response. Right response ini adalah satu hal yang sangat esensi pada waktu kita mendapatkan gift daripada Tuhan. Right response ini menentukan arah mana kita berjalan dan kemana kita pergi dan apa yang akan kita hasilkan. Saya ambil ayatnya dari Roma 12 ayat 1 yang tadi diulas juga sama Pak Arifin. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebetulnya terjemahan yang tepatnya bukan persembahan yang hidup tetapi korban yang hidup. Di bahasa Inggrisnya kita baca lebih jelas. 1, 2, 3. Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, acceptable to God, worship. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Kita yang masih hidup ini itu sangat berguna bagi Tuhan untuk mencapai segala apa yang Tuhan tuju pada waktu Tuhan datang ke dunia ini. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa kalau kita ya sudah dipanggil Tuhan, artinya kita sudah meninggal atau sudah mati, kehidupan kita ini udah gak berjalan kemana-mana lagi. Pada waktu ada kesempatan, waktu kita hidup inilah saat-saatnya yang sangat krusial kita akan melakukan apa. Ada orang berkata begini, what you are is a gift from God. But what you become is a gift to God. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang, apa yang kita punya sekarang itu gift daripada Tuhan. Tapi apa kita jadi apa, itu adalah gift buat Tuhan. Kalau kita mau mempersembahkan yang baik, yang terbaik, ini yang harus kita persembahkan. Yaitu apa? Hidupmu, tubuhmu yang masih hidup tentunya. Living sacrifice. Kehidupan yang merespon dengan benar kepada Tuhan. Yaitu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Seutuhnya. Ada sebuah cerita, ini adalah sebuah origami. Kerajinan dari orang Jepang ya. Ini burung-burungan ini. Ada sebuah cerita seorang sepasang laki dan perempuan, anak muda yang sedang berpacaran. Mereka berpacaran harmonis sekali, walaupun yang laki ini adalah seorang pekerja yang bukan orang punya kedudukan tinggi, pekerjaannya juga biasa aja, tetapi mereka sangat saling mencintai. Singkat cerita, mereka berpacaran, mereka berjalan, menjalin hubungan. Suatu ketika tiba-tiba yang wanita, yang cewek ini bilang sama cowoknya. Dia bilang, saya akan putus dari kamu. Saya akan stop, gak ada relationship lagi karena saya tidak melihat ada masa depan dalam hubungan kita. Saya akan pergi dari tempat ini, dari kota ini untuk cari karir saya dan saya tidak akan kembali lagi ke tempat ini.
Jadi kita putus. Singkat cerita, cowoknya tentu aja patah hati, sakit hati, marah. Kenapa? Hubungannya bagus dan baik-baik saja kok tiba-tiba diputus, di-cut. Ceweknya menghilang. Cowoknya sudah, akhirnya dia sakit hati, dia broken heart. Sampai akhirnya temannya tolong dia, bangkitkan dia lagi. Akhirnya dia mulai membangun hidupnya lagi, kerja lebih keras lagi. Dia berpikir pasti ceweknya cewek matre. Mungkin dia pikir saya nggak punya apa-apa sehingga dia itu putuskan saya. Pasti ada cowok lain, mungkin dia sudah tertarik dengan cowok lain sehingga saya diputuskan. Akhirnya dengan perasaan itu dia bangkit lagi, dia mau buktikan kepada perempuan ini bahwa saya akan menjadi orang yang berhasil dan sukses. Singkat cerita, apa yang dia bayangkan terjadi. Dia menjadi orang yang sukses, dia punya kedudukan tinggi, dia bahkan punya perusahaan sendiri. Yang tadinya dia tidak punya kendaraan, sekarang dia punya mobil mewah. Pada suatu hari, di hari yang hujan, lebat, dia melihat ada sepasang suami istri yang dia kenali. Ini orang tua mantan cewek saya nih. Wah, kesempatan. Dia mau jalan pelan supaya orang tua ini melihat saya pakai mobil baru. Saya pelan-pelan dia jalan. Dia berharap orang tua ini melihat dia. Dia ingin tunjukkan bahwa dia menjadi orang yang sudah berhasil. Sebelum dia menyadari bahwa orang tua ini melihat kepada dia, dia melihat kedua orang tua ini berjalan menuju ke kuburan. Dia penasaran, mereka pergi kemana? Mereka jalan ke kuburan, dia parkir, dia ikuti kedua orang tua ini, sampailah di kuburan itu, dan kemudian dia melihat ada sebuah batu nisan dengan foto mantan pacarnya. Dan kemudian dia melihat bahwa ada burung-burungan yang dia buat. Untuk pacarnya dulu dia buatkan ini 1000 pieces. Burung-burungan itu tanda dia cinta kepada dia. Karena ini kalau di Jepang itu sebagai tanda hope. Jadi dia persembahkan kepada pacarnya yang dia cintai ini. Dan dia melihat di atas batu nisan ini ada sebuah keler gitu ya. Kalau orang Jakarta namanya keler. Kalau di sini bilangnya apa ya? Bejana kaca gitu ya. Ditaruh di situ, di atas batu nisannya ditaruh. Nah dia penasaran kenapa kok pacarnya kok sudah meninggal. Dia penasaran, dia datangi orang tuanya, dia tanya. Dan kemudian baru dia tahu bahwa ternyata cewek ini gak pergi kemana-mana. Ternyata cewek ini mengetahui bahwa dia tuh udah sakit. Cewek ini udah tahu ada penyakit yang parah yang dia derita sehingga dia merelakan untuk putus dari pacarnya. Karena apa? Dia gak mau pacarnya sampai karirnya gak bisa berkembang karena sakitnya, dia harus ngurus dia. Dan masa depannya gak bisa ada apa-apa. Dia betul melihat bahwa hubungan mereka itu gak ada masa depannya. Karena dia udah tahu bahwa umur dia gak panjang. Karena dia udah kepada sakit yang sangat kritis. Akhirnya dia bilang untuk menaruh itu semua apa yang diberikan oleh cowoknya ini tanda cintanya. Siapa tahu kalau suatu saat cowoknya datang ada kesempatan lagi bisa ketemu, dia masih simpan bahwa dia itu masih mencintai sebetulnya cowoknya. Bukan memutuskan itu gak cinta sama cowoknya. Ceritanya menyedihkan banget gitu ya. Jadi dia putusin karena memang bukan karena dia gak mencintai. Cintanya itu dia korbankan perasaannya sendiri. Apa yang dia sukai, apa yang dia senang dikorbankan demi orang yang dia sayangi. Bapak Ibu, ini cerita mungkin mengisahkan tentang sepasang
sejoli yang jatuh cinta. Tapi apakah kita nggak menyadari bagaimana Tuhan mencintai kita? Tuhan yang sudah di tempat yang nyaman, dia nggak perlu lagi bersakit-sakit turun ke bumi, dicambuk, dipukul, disalib untuk menebus kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan? Kita nggak bisa balas kebaikannya dia. Dia sudah memberikan apa yang dia punya. Tuhan memberikan bukan hanya segala harta atau apapun yang kita pikir bahwa itu adalah yang terbaik yang kita bisa bayangkan atau kesenangan apapun. Tapi dia berikan seluruhnya, darahnya yang nanti kita akan bikin perjamuan kudus untuk mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Seluruh hidupnya diberikan kepada kita. Bahkan pada waktu kita ini masih jahat. Masih dalam keberdosaan kita, dia sudah rela mengorbankan hidupnya. Oleh sebab itu kadang-kadang kita harus rela untuk mengorbankan kesukaan kita, kenyamanan kita untuk melayani dia yang sudah melakukannya terlebih dahulu. Pada waktu kita melakukan segala sesuatu, pelayanankah, pekerjaankah, atau apapun yang kita lakukan, ingatlah bahwa ada seseorang yang sudah mati dan sudah berkorban lebih banyak untuk kita daripada kita berkorban untuk dia. Oleh sebab itu apa yang kita lakukan, janganlah gampang untuk mengeluh. Seperti yang disampaikan tadi sama Pak Arifin juga, yang perlu kita jaga yang pertama adalah mulut dan lidah. Karena mulut dan lidah ini adalah jendela daripada hati. Apa yang kita keluarkan dari mulut itu meluap dari hati. Oleh sebab itu kita harus jaga betul ucapan kita ini. Karena kalau enggak, kita ini menjadi orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang pada hakikatnya dengan perbuatannya kita menolak apa yang kita katakan. Seperti apa? Kita percaya kepada Kristus. Tapi dari apa yang kita lakukan sepertinya kita nggak percaya sama Tuhan. Apa yang kita lakukan ini ya termasuk dengan ucapan kita. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan itulah yang kita lakukan. Bagaimana dengan kita bisa mengucapkan syukur kalau dari mulut kita keluar segala keluhan dan omelan. Saya rasa nggak bisa ya. Kalau kita udah berkeluh kesah atau kita udah mengeluh, bagaimana kita mengucapkan syukur? Saya rasa nggak bisa kita mengucapkan syukur. Oleh sebab itu mari kita melatih diri kita untuk bersyukurlah senantiasa. Tadi lagunya komitmen yang baru. Lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan dengan komitmen kita yang baru. Hati kita dibenarkan sehingga apa yang meluap dari mulut itu pun keluar yang benar. Ibrani 9 ayat 14 dikatakan demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Just think how much more the blood of Christ will purify our conscience from sinful deeds so that we can worship the living God, for by the power of the eternal Spirit Christ offered himself to God as a perfect sacrifice our sins. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan? Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Hendaklah kita juga memberikan hidup kita ini kepada Tuhan. Memberikan hidup ini bukan kita ini harus bunuh diri, bukan. Tapi memberikan hidup kita ini dengan pengabdian kita kepada Tuhan. Pengabdian itu bukan bekerja di gereja, bukan. Tetapi dalam setiap aspek hidup kita semua yang seperti saya bilang tadi awal bahwa
gift yang diberikan, apa yang kita punya sekarang itu kehidupan yang diberikan sebagai gift daripada Tuhan. Apa yang kita bisa nikmati sekarang itu adalah gift daripada Tuhan. Manfaatkan semua yang kita punya. Apapun yang kita punya, keahlian apapun, kepintaran kita, apa saja, kemampuan kita secara finansial mungkin, atau keahlian kita melakukan segala sesuatunya, pintar komputer, mari lakukan untuk kebaikan. Ada banyak orang melakukan semua kepintarannya untuk kejahatan, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak penipuan sekarang, scam dan segala macam kan, phishing dan segala macam. Semuanya dengan kepintarannya dan gift itu. Tetapi gift itu dipakai untuk sebuah kejahatan. Menyakiti sesamanya. Mengabdi kepada Tuhan adalah memberikan semuanya itu to glorify God. Kita bisa menolak seperti Yunus. Kita tahu ya kisah Yunus ya. Yunus itu disuruh pergi kemana? Kemana? Niniwe. Yunus 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan gini. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan sudah panggil kita, sudah memilih kita, sudah panggil kita keluar dari bilangan orang-orang yang akan binasa. Dan Tuhan mengajak untuk ada misi yang Tuhan ajak kita jadi partner Tuhan. Dia mengajak kita menjadi partnernya untuk karya keselamatan bagi orang lain. Yunus dipanggil untuk pergi ke Niniwe. Karena Niniwe adalah sebuah kota yang berdosa. Penduduknya kira-kira 150.000 orang di sana. Cukup banyak. 150.000 orang, kota yang penuh dengan dosa. Tuhan bilang, pergi ke sana. Kabarkan kabar baik. Suruh mereka bertobat. Tapi Yunus gak mau. Kenapa alasannya Yunus gak mau? Tahu alasannya? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Yang benar nih. Cerita Yunus pernah dengar dong? Kenapa dia gak mau pergi ke Niniwe? Sulit ya? Apakah karena sulit? Gak tahu ya? Takut sengsara. Sepertinya bukan itu sih. Yunus menolak pergi ke Niniwe karena dia tahu kalau diberitakan nanti orang Niniwe bertobat. Dia gak seneng lihat orang Niniwe bertobat. Kenapa? Karena Niniwe itu orang yang sudah sangat berdosa, kurang ajar benar sama Tuhan. Mereka melakukan kejahatan sama Tuhan. Sudah patut dihukum. Nanti saya ngomong suruh bertobat, mereka bertobat, nanti pasti Tuhan ampuni. Itu yang membuat Yunus gak mau pergi. Bukan karena kesulitannya, bukan. Tapi dia gak senang melihat orang-orang jahat itu dikasihani sama Tuhan. Anak nakal harusnya dihajar sama Tuhan. Dihukum. Mungkin dia senang kalau lihat kayak seperti Sodom dan Gomora kali ya Yunus ini. Dia mungkin lihat, wah kalau kayak Sodom dan Gomora, nyaho lo. Gitu. Kalau orang Jakarta bilang, tahu lo ya, sekarang baru tahu. Lu jahat banget sih. Itulah yang Yunus gak mau pergi. Dia tahu Tuhan ini pasti ngampuni ini. Kalau dia bertobat pasti ngampuni ini. Dia sebel banget lihat orang Niniwe. Jahat banget. Akhirnya dia gak mau. Dia pergi ke Tarsis, dia menolak panggilannya Tuhan, dia gak mau pergi ke Niniwe. Tapi apa yang jadi?
Dia naik kapal, kapalnya kena badai. Jadi kalau ngelawan Tuhan, kita ini bisa kena malapetaka. Karena gak ada perlindungan daripada Tuhan. Bukan karena Tuhan yang sebal hukumnya Yunus, bukan. Tetapi perlindungan Tuhan itu dia keluar dari tudung perlindungan Tuhan. Sehingga Yunus ini udah jadi bulan-bulanan. Makanya kalau kita jadi orang percaya, tidak ikut jalannya Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Seringkali kan kita nyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan saya mendapatkan masalah ini? Bukan hanya kita loh yang dapat masalah. Kalau kita baca kisahnya Yunus, seluruh kapal hampir mati gara-gara Yunus. Kapalnya hampir tenggelam. Orang-orang di sekitar kita bisa apes kalau orang-orang itu gak percaya Tuhan. Gak ada perlindungan soalnya. Orang-orang itu bukan orang-orang percaya. Sehingga di dalam kapal itu mereka pun bukan orang-orang percaya. Sehingga mereka hampir mati kalau Yunus enggak menyadari. Oh, ini gara-gara saya nih. Bencana ini terjadi. Akhirnya singkat cerita kita tahu sendiri. Yunus akhirnya dibuang ke laut. Lautnya jadi tenang. Orang lain selamat. Dan kemudian dimakan ikan teri. Wah, gak mungkin ya. Kalau ikan teri gak bisa makan dia, gak bisa telan dia. Nah, saya mau tanya, Yunus mati gak? Gak mati ya? Oh. Nah, ini kita perlu hati-hati cara membacanya. Karena kalau kita gak baca dengan benar, kita berpikir bahwa Yunus gak mati. Yunus mati, ada buktinya. Coba kita baca di Yunus 2 ayat 2 dikatakan gini. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia apa? Orang mati aku berteriak. Berarti dia mati. Karena dia bukan Pinocchio. Yunus ini bukan Pinocchio masuk ke perut ikan dia bisa hidup. Dia mati 3 hari. Dari dunia orang mati, di tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau mendengar suaraku. Dia bertobat dalam perut ikan ini bahwa dia ini udah salah. Dia bertobat dan Tuhan ampuni dia. Iya. Karena Yunus bertobat, makanya Tuhan memerintahkan kepada ikan, dimuntahkanlah dia di pantai Yunusnya. Dimuntahkan sama ikan. Kalau dia gak bertobat, Yunus keluar dari pintu belakang. Ngerti dari pintu belakang. Jadinya Yunus hancur. Iya kalau dia gak bertobat. Dihabisin sama ikannya dan keluarnya dari pintu belakang. Jadi pup. Ya bentuknya udah gak Yunus lagi lah. Jadi kita tahu bahwa pertobatan itu penting sekali. Kadang kita mungkin bisa salah. Kadang kita bisa menolak panggilannya Tuhan. Tetapi hendaklah pada waktu kita sadar kembali kepada dia. Karena kalau enggak kita ini akan banyak sekali masalah yang kita enggak bisa selesaikan sendiri. Yunus akhirnya bertobat dalam perut ikan ini dan Tuhan balikan kepada purpose-nya dia. Yaitu harus berkata kepada Niniwe, orang-orang Niniwe supaya mereka bertobat. Oke, thank you Kela. Jadi tahu ya sekarang Yunus mati apa tidak? Mati 3 hari. Karena itulah yang menjadi tanda Kristus juga. Pada waktu orang-orang itu bertanya kepada Yesus, apakah tandanya engkau itu anak Allah? Tidak dikasih tanda. Angkatan ini dia mau minta tanda kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak kasih. Cuma tanda Yunus. Tanda Yunus itu apa? Mati 3 hari. 3 hari dia mati kemudian dia bangkit. Itulah yang dikatakan oleh Kristus. Yunus menolak dan dia mati. Mendapatkan masalah besar. Dan orang-orang sekitarnya juga masalah besar. Akhirnya dia bertobat. Bapak Ibu, panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil. Kita selayaknya untuk memberitakan firman. Jangan lagi kita berpikir bahwa itu tugasnya orang-orang tertentu. Pendeta lah, pekerja lah atau apapun. Kita ini sebagai orang yang hidup sebagai orang-orang percaya. Kita wajib untuk memberitakan firman.
Karena perintahnya pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Semua orang punya kapasitas yang berbeda-beda untuk memberitakan firman. Tetapi semua orang punya kewajiban untuk memberitakan firman. Seberapapun itu. Bapak Ibu dengar cerita tadi mengenai Asbury ini ya. Sebuah university di Wilmore, Kentucky. Ini ada foto-fotonya yang saya ambil dari internet. Apa yang terjadi waktu 8 Februari yang lalu di sebuah university. Ini ada 20 anak muda yang ikut sebetulnya ini acara rutin aja di sebuah chapel di university ini. Orang-orang Kristen ini berkumpul, anak-anak muda ini, dan mereka doa dan memuji Tuhan. Acara rutin biasa seperti kita di youth komsel gitu. 20 orang. Nah, pada saat mereka sudah memuji Tuhan, mereka sudah berdoa, dan kemudian setelah selesai itu sepertinya Roh Kudus berbicara untuk stay, continue. Ini saya dengar dari semua orang yang ada waktu itu hadir di situ, yang 20 orang ini salah satunya adalah seorang anak muda perempuan. Dia berkata bahwa sepertinya Roh Kudus berkata untuk saya ini untuk stay. Dan saya melihat teman-teman saya pun stay di sana gitu. Dan mereka stay, dan mereka melakukan apa yang tuntunan daripada Roh Kudus, dan mereka merespon itu. Mereka nggak pulang, mereka mulai memuji Tuhan, berdoa kembali. Kemudian mereka terus mengalir dengan Roh Kudus yang membawa mereka masuk ke dalam alunan daripada Roh Kudus ini. Sehingga bukan hanya 20 orang saja. Mereka lanjut dengan ada orang-orang yang melihat, ada apa ini? Dan kemudian mereka merasakan ada atmosfer yang berbeda, vibe-nya, atmosfernya berbeda. Mereka masuk ikut, datang. Mulai banyak orang yang mulai datang. Kemudian dari medsos inilah mereka sebar, datang ke sini. Ada sesuatu yang berbeda di situ. Ada sesuatu yang atmosfernya lain. Banyak orang stres datang. Dan mereka dibebaskan, mereka nggak stres lagi. Ada orang-orang yang sakit, mereka disembuhkan. Ada banyak hal-hal yang mereka nggak bisa mengerti. Zaman sekarang Amerika, mereka udah nggak percaya yang kayak begitu. Orang Amerika itu banyak yang udah ateis dan nggak percaya hal-hal yang seperti itu, mujizat apalagi. Mereka udah nggak percaya. Dan akhirnya selama 16 hari non-stop, 24 hours, prayer, preaching, praise and worship terus berlangsung selama 16 hari. Sampai itu tersebar bukan hanya dari kota-kota sekitarnya, bahkan dari negara bagian, bahkan dari seluruh dunia. Mereka tahu, mereka pergi. Karena terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Seperti tadi Pak Arifin katakan bahwa pendeta mereka juga nggak terkenal. Nggak tahu namanya siapa. Orang-orang yang tidak dikenal. Is ordinary people like us. Apakah kita rindu nggak di Australia ini bisa terjadi seperti ini? Di Perth ini bisa terjadi apa yang terjadi di sana. Karena sekarang di akhir zaman di firman Tuhan dikatakan akan dicurahkan Roh Kudus yang luar biasa kepada setiap orang. Orang akan anak-anak muda bernubuat. Orang akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Pencurahan roh luar biasa. Tergantung respon kita benar apa enggak. Apa respon kita? Kalau kita tolak, kita juga bisa tolak. Ini terjadi karena ada 20 orang yang meresponi daripada tuntunan Roh Kudus. Enggak paksa mereka, bukan seperti orang kesurupan ya. Sorry ya, beda orang kesurupan itu dengan orang kepenuhan Roh Kudus. Orang kesurupan itu dia poses, menguasai orang itu sampai dianya nggak bisa mengendalikan diri, dia nggak menyadari dirinya sendiri. Itu orang yang kesurupan. Tapi Roh Tuhan itu adalah roh yang tertib. Roh Nabi itu tunduk kepada Nabi.
Dia bisa stop, bisa. Dia menyadari dirinya sendiri siapa. Dia tahu apa yang dia lakukan. Jadi Roh Kudus itu mengalir dan mereka masuk dalam aliran Roh Kudus itu. Terakhir 50.000 orang di sana. Luar biasa, ada yang online, ada yang segala macam TV, bahkan stasiun TV memberitakan ini. Tersebar kemana-mana. Dan orang amazed lihat itu. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Bukan pendeta terkenal yang khotbah. Lagu pujiannya saya dengerin lagu yang seperti kita nyanyikan di sini lagu-lagunya. Banyak lagu-lagu Hillsong juga dinyanyikan. Banyak lagu-lagu yang kita tahu yang sudah pernah kita nyanyikan juga dinyanyikan mereka itu. Pujian penyembahannya sama seperti kita mengangkat tangan. Mengekspresikan semua apa yang kita nyanyikan. Sama. Dan lawatan roh kalau terjadi, kita nggak bisa bayangkan. We cannot imagine what the Spirit can do. Dari 20 orang terakhir beritanya adalah 50.000 orang dari revival itu. Dan ditutup tanggal berapa itu? 16 hari kemudian. Beberapa hari kemudian di akhir daripada Februari. Dan luar biasa orang-orang itu. Mereka mengalami Tuhan. Mereka mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ada orang yang gak kenal Tuhan, mereka terima Tuhan. Masuk dalam aliran roh. Karena ada orang-orang yang merespon dengan benar. Saya hanya ingin satu hal ini untuk kita ingat. Respon yang benar-benar ini kepada Tuhan. Itu sangat penting sekali buat kita. Kalau kita salah merespon, gak tahu kita hidupnya jadi apa. Karena kesempatannya pada waktu kita hidup sih. Karena kalau kita sudah dipanggil Tuhan atau kita sudah meninggal, hidup kita sudah stop. Kita gak bisa jadi lebih jahat, kita gak bisa jadi lebih baik. Kita gak bisa buat apa-apa lagi. Oleh sebab itu marilah selagi kita ini masih bisa bernafas. Selagi tubuh kita ini masih bisa berfungsi. Selagi semua yang Tuhan berikan ini masih kita bisa nikmati. Marilah kita perhatikan bahwa kita ini dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Dari 50.000 orang ini saya tidak tahu pekerjaan roh ini karena mereka percaya. It's just a beginning, dia bilang. Ini ya baru permulaan. Nah, ini yang saya bilang bahwa orang Niniwe percaya kepada Allah lalu mereka mengumumkan puasa. Jadi rajanya mengumumkan kepada semua orang itu harus puasa. Dan akhirnya Niniwe juga diampuni. Nah, satu quote yang saya ingin sampaikan. You can find inspiration from others, but determination is solely your responsibility.